Kamu nggak usah khawatir akan kehabisan masalah. Jadi sambat itu kan sekarang kayak dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Padahal kemajuan apapun itu kan diawali dengan sambat. Misalnya kalau dalam penelitian karya ilmiah itu kan ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, itu kan sebenarnya isinya juga sambat itu. Cuma bahasanya aja ilmiah, tapi kan sebenarnya itu rasan-rasan. Piye to aku kok ngene, kudu ana solusi ben iso ketemu sing luwih apik, luwih penak ngoten kan. Lah sekarang ini bagaimana kita memunculkan rasa sambat itu menjadi sebuah tindakan agar kita bisa orang mau sambat rasan-rasan, walaupun sambat kuwi sak tenane asik lho nak ditelateni, maksudnya karena ditelateni karo kancane ngobrol ya ora ketenan iki kan. Padha sambate ngono iki ora menyambung silaturahmi dan persaudaraan karena padha-padha nelongso kan ketok. Ya, walaupun batas-batasnya ada kan lah. Pokoknya cuma untuk nambahin Mas Hanif tadi, misalnya ikatan koki ma'iyah itu cuma sebenarnya kebutuhan gaya kaos sebenarnya. iya ora apa-apa, santai, aku yang megang ora bebas nggak masalah. Dan saya sangat setuju, sambat itu juga jadi tema yang enak kalau ngobrol bareng gue, meneh nyambati yang sebabnya sama ngono. Monggo nggeserin yang ngrasani. kae gitu. Ya betul. Tapi nggak perlu trik khusus kok. Kita hanya perlu belajar dari perjalanan hidup. Dari kecil kita wis sambat kok. Dari kecil kita itu makanya naluri. Cah bayi wis iso sambat, ngelih ki sambat. Maka pentingnya sinau bareng nih. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sambat itu sebenarnya bukan masalah. Sambat itu kadang-kadang menjadi alat untuk keberadaan diri. Kira tak aneh gitu. Mungkin contohnya di generasi yang terbaru, betapa banyak muncul mental health. Sambat, aku ki narsistik, aku ki apa meneh biasane ngono ki. Ora nek aku ki biasa nek ke aku sendiri aku ki biasane aku rada schizofrenik sidik-sidik. Ya. Aku rada delusion of segala macam lagi. Karena manusia juga punya naluri lain yang narik. Itu namanya naluri pengen unik. Aku pengen different. Karena kalau kamu sama, karena kalau kita sama semua. Ini dua tarik-tarian. Kalau kita terlalu berbeda, kita akan di jendilke. Apa ya bahasa Indonesia nih? Diasingkan kalau terlalu berbeda. Tapi kalau terlalu sama, kita jadi kehilangan diri juga. Makanya pengen berbeda dengan yang lain. Misalnya patch-nya beda-beda, pengen menunjukkan, yo beda, aku ono beda nih, misalnya kan gitu. Ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang menggunakan sambat untuk membedakan dirinya dengan yang lain. Artinya sambat itu tidak perlu dipecahkan. Wong sambat itu alat dia untuk menjadi gitu. Yo kayak sadomasokis. Loro ning dibahas terus aku loro yo gak dirampungke masalah. Ora gampang deh. Wah sigur mempertahankan bahwa dirinya menderita. Ono ora kanca ngono kuwi. Oh, akeh to. Wah menderita banget aku gini. Ya yo pecahke masalah ya no. Walaupun agak kompleks, walaupun tidak semudah itu juga ya. Ini terutama kalau wanita yang ngomong masalah. Aku nggak ngomong wanita laki-laki, bukan tinggi rendah. Oh ini naluri ini memang berbeda. Wanita tuh alarm masalah memang. Maksudnya alarm masalahnya gini, dia akan melihat masalah jauh lebih dulu daripada cah lanang. Dan dia mending nebak itu masalah dan ternyata bukan masalah daripada dia tidak waspada terhadap masalah itu. Itu gawan naluri. Karena tanggung jawabnya dengan bayi, tanggung jawabnya mengasuh, nalurinya memang gitu, delok masalah. Walau kadang-kadang masih pada level intuisi. Iki masalah ya, tapi aku kurang jelas iki masalah ya apa iki. Nek cah lanang kan oh, njok piye pemecahane ngono iki kadang-kadang mangkel, sik to ngobrol sik to.
Orang langsung ngono kuwi, aku hanya butuh didengarkan. Karena biasanya ngono gitu. Karena nek naluri cah lanang kuwi biasanya pengen memecahkan masalah. Sing wedok iki sik to rungokno. Karena sebenarnya tidak mudah kita untuk membeber masalah sebenarnya itu apa tuh nggak mudah. Karena kelihatan yang di permukaan kadang-kadang ada layer di bawahnya, kadang-kadang ada layer di bawahnya. Gunanya ngobrol adalah jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini ya. Ngobrol tuh mencoba meletakkan semua komponen di meja dan kita benar-benar tahu masalahnya di mana. Baru kemudian ayo action kan gitu. Nah ini ketika teman-teman yang wanita ngomong akeh, sing lanang-lanang ki biasanya wis apa masalah ya, ayo kayak dijelaske wae. Antemi wae apa wonge. Terus langsung to the point wis parani wae obong omahe apa piye. Wis langsung sik to iki kita gelarkan sik iki satu demi satu. Tapi itu tadi jadi untuk tadi menjawab apakah keresahan, apakah sambatan itu harus selalu kemudian menjadi ada action ya, belum tentu juga. Karena banyak teman-teman misalnya terutama wanita ini udah dalam sudut pandang kelebihan ya, karena wanita itu memang detektor masalah. Wis ndelok aduh 3 kilo wah masalah iki ketok iki ngono iki. Wis sensitif banget karena itu memang role-nya, perannya memang seperti itu. Tipenya beda. Kalau laki-laki pengennya yo piye yo. Tanggung jawabnya kan mencari makan, bukan mengasuh. Nek mengasuh urusannya day to day, ngurusi bayi, ngurusi anak nanti ke depan. Perempuan nalurinya lebih seneng ngurusi orang, laki-laki lebih seneng ngurusi barang. Itu naluri utamanya seperti itu. Makanya nurse perawat banyak perempuan karena nalurinya memang ngasuh orang. Laki-laki neng teknik sedikit banget cah wedok iki. Karena sing senengane ngurusi utek-utek busi ngono iki kan cah lanang kowe. Mancing meneh. Utek-utek ayo, utek-utek pelampung. Aku nek karo mancing ono dendam pribadi soalnya. Anakku wingi mancing tuh. Di main di tempat buliknya terus ada kolamnya, dia nyekel alat pancing ngono. Anakku mancing mate. Apa yang dia pelajari coba si Zali. Ini cah error tapi sandan. Anakku rada error yang Zali iki rada error. Tekan endi mau lali aku. Oke, naluri cewek memang kadang-kadang itu bukan cari solusi, karena kalau sudah digelar, ketahuan masalahnya di mana dengan jelas, itu udah 90% cara memecahkannya udah ketahuan. Nggak perlu kecerdasan laki-laki, hanya perlu kuping yang lebar laki-laki itu. Oh iya deh, ngerungokno wae. Gini bukan kira-kira, apa ya ngerungokno wae. Berproses. Sabar ya, harus sabar. Ya sabar. Mau PDKT kok. PDKT sabar banget mesti. Banget sabar tak rungokke rong wengi nggih. Wah, enggak wis dadi bojo. Apa masalahnya? Artinya gitu ya. Jadi hidup itu penuh nuansa. Makanya satu kalimat sambat itu pun nuansanya juga sangat lebar. Karena dia butuh ketemu pada situasi tertentu untuk bisa menghadapi itu dengan tepat kan. Jadi tidak semua sambatan itu harus dihadapi. Nek laki-laki biasanya sambatan itu karena gini. Tadi saya mengatakan bahwa perempuan itu detektor masalah ya. 3 kilo kuwi sapa ngerti masalah nih. Belum tentu bahwa itu masalah. Artinya kansnya yang dibahas adalah bukan masalah. Kansnya cukup besar. Tapi kan tah lanang kan pekok. Masalah ning ngarep motor lagi ngerti ndak iki masalah. Nek wis ngelih lagi ngerti ndak iki masalah. Nek wis loro iki lagi ngerti ndak iki masalah. Itu kan untuk bahwa itu memang benar-benar masalah itu lebih besar. Makanya nek cah lanang-lanang sambat itu sebenarnya lebih dekat ke mesti action untuk memecahkannya. Sorry ya saya ngomong abstrak ya. Karena rodok ngomong peta ini. Jadi cah lanang iki mayoritas cah lanang-lanang ning kene ya. Sing dadi nek kowe duwe masalah itu artinya kowe kudu do something untuk memecahkan masalah tersebut. Gimana untuk mendorongnya? Rasa didorong. Karena nek orang lakoni apa-apa sambat terus sak umur uripe. Dan orang yang tidak belajar dari masalahnya itu adalah masalah yang lebih besar.
Paham ora? Oh, dek duwe masalah, dingu terus masalahnya. Wis ngerti ngelarani awake. Apa duwe koreng diceceri, apa jeruk terus. Aduh sakit. Aku menderita. Aku sakit, menderita. Baru dicocori dhewe meneh. Imajinasine dhewe ora dipecah-pecahke. Iku kan yo apa namanya? Kebangetan cah lanang kalau apa kudu kayak ayo piye dirampung ke masalah. Karena aku nggak mungkin saya yang belum cukup dewasa menjadi manusia karena saya tidak paham kenapa orang seneng nyekel masalah sing tidak segera dipecahkan. Kayak diputus kayak nek kowe cenra iso mecahke, siapkan hidupmu selamanya untuk menghadapi masalah itu. Wes, misalnya ngono. Atau nek kowe ra seneng, pecahke masalah itu. Dipiake kan gitu. Nah, jadi wes ayo sinau bareng nek ono masalah. Kamu nggak usah khawatir akan kehabisan masalah. Jadi setiap ada masalah segera dipecahkan. Akan beri kesempatan untuk masalah berikutnya datang dan mendewasakan. Tapi Mas, sedikit lah. Jadi ketika satu masalah itu kemudian kita pikirkan tentang untuk dipecahkan, itu kan jelimet banget dan terlalu asik dengan satu ya. Nah, misalkan ditambah Mas. Jadi orang yang siji, sekalian 10, sekalian 1, takro melalui enteng Mas. Kira-kira apakah sebuah penambahan masalah bisa jadi sebuah alternatif untuk memecahkan segala masalah? Oke. Ini bedah ngene iki. Ada fenomena seperti itu. Kamu membuat teori. Oke, tak dok gimana sih, Dik? Apa ke lebih yang fundamental lagi? Fenomenanya benar, tapi penjelasannya tidak seperti itu. Nggak make sense. Kenapa? Karena satu masalah mumet, kok luru masalah tadi malah apa tadi enteng, kok 5 masalah malah tadi enteng. Pasti ada mekanisme yang berbeda nih. Mekanismenya begini, sepemahaman saya, kita kadang kehilangan perspektif terhadap hidup. Ini contohnya, dunia baik-baik saja, apa sini tangga-tanggamu orang sing kobongan omahe, kabeh do iso mangan, terus kue kesandung watu, sikil apa kukune copot, bete atine, dan kue menyebut ini hari yang buruk. Delok perspektifnya. Satu hal yang kecil di tengah kebaikan yang sangat banyak itu bisa merusak harimu. Bumi masih berputar pada poros matahari, bulan ora tiba ning bumi, kan itu sangat patut disyukuri nih. Itu semua masih berjalan sesuai dengan orbitnya. Kue kesandung watu, nggawe masalahmu apa sebenarnya membuat harimu menjadi rusak. Oke ya. Itu kan salah perspektif. Kamu perlu dihadapkan pada 100 masalah njuk kowe, ora penting kabeh isi urip aku kok. Nah. Jadi proses itu mendorongmu pada sebuah perspektif yang lebih apa namanya lebih besar. Kan nek siji iso tok nek-nek ya. Tanya yang punya anak pertama ki dinek-nek ya. Waktu goreng dokter. Nek wis anak kepapat, orang mati ra nang kewe. Tanya yang punya anak. Tanya yang punya anak. Pasti seperti itu. Ah, ora apa-apa, panas sithik biasa. Perspektif itu urusan perspektif. Karena kita tidak biasa aware, waspada sama diri kita. Ketika kita kehilangan perspektif, kita jadi ngelihat mana yang penting, mana yang tidak, itu agak tergeser. Kan gitu. Kita butuh fenomena yang lain untuk mengembalikan kita pada perspektif yang benar. Nah, kesadaran iya sering bahas Tuhan, kebesaran semesta, kecilnya kita. Itu salah satunya untuk alat agar kita bisa kembali ke perspektif yang benar. Kusnudon itu dorongan agama agar kita kembali ke perspektif yang lebih benar nih. Oke, aku dino iki loro hati. Tapi seminggu iki gak ono masalah loh. Bisa lebih banyak bersyukurnya. Oke, ini satu masalah kecil dihadapi, ayo kita pecahkan. Dan gini Mas, coba tanya orang yang punya satu masalah tidak selesai puluhan tahun, lama-lama temennya adalah masalah itu. Karena dia malah kalau kehilangan masalah bingung. Contoh sederhana. Orang yang seumur hidupnya cita-citanya jadi polisi. Pas jadi polisi juga bingung, ngopo aku juga nulis tekan nih. Karena sudah tidak ada lagi masalah dalam pikirannya. Nah, ini dialektika seperti ini bermacam-macam jenisnya dan seterusnya. Tapi balik akar ilmunya adalah kalau kita selalu punya cara untuk melihat pada perspektif yang berbeda.
Jangan lupa bahwa kita tuh aktor. Kita berlaku, berpikir itu sebagai aktor yang punya konsep di kepala. Kalau kita memberi ruang dan waktu kepada diri untuk meletakkan semua keaktoran, skrip-skrip itu tadi, dan kita melihat perspektif yang lebih jauh, nggak ada yang mumeti kok. Juga yang merasa korban juga, pelaku dan korban itu yang Pak Mus tanya tentang korban, itu semua mindset. Saya dulu pernah ngomong, pada masalah itu ada 2 mindset yang bisa diambil. Mindset sebagai korban atau mindset sebagai challenge. Kalau mindsetnya sebagai korban, ya karena masalahnya sama aja. Satu, kamu kejatuhan masalah. Satu lagi, kamu kejatuhan challenge yang harus kamu pecahkan. Ini mindsetnya langsung berbeda. Kalau di psikologi, kalau kamu kejatuhan masalah, langsung jadi fight or flight. Kortisolnya naik, jadi stres, jadi susah mikir, ngerasa menjadi korban dunia. Lama-lama kan kamu di tengah jalan ono wong nyerempet kowe, itu sudah menganggap bahwa dunia memusuhimu kemudian. Kenapa? Karena kamu sudah punya mindset kamu adalah korban, kan itu doa-doa itu nanti panjang itu. Tapi kalau masalah dilihat sebagai ini challenge nih. Ini pintu untuk aku menumbuhkan diri. Mindset yang keluar jadi rest and digest. Artinya tidak menolak masalah, tapi menerima, berani menyambut masalah. Nek jadi judul lagu ora enak, makanya judul lagu ini menyambut janji, bukan menyambut masalah. Lu nek janji ki masalah lho rumangsamu, janji bayar utang, janji rabi, kuwi kudu nguripi sak murure rumangsamu duduk masalah kuwi. Tapi kan kamu terima dengan sengaja, itu sebagai tanggung jawab. Beda juan, malah jadi semangat. Orang tua yang melihat anaknya adalah beban, uripe soro. Tapi orang tua yang melihat anaknya adalah tanggung jawab, kerja ora mandek-mandek. Penuh semangat kerjanya. Kenapa? Karena dia ada satu titik di mana dia merasa, ini rada menggok sidik ya. Ini salah satu threshold, salah satu garis di mana orang menjadi lebih dewasa adalah ketika ada sesuatu yang lebih penting dari dirinya. Bukan dirinya lagi yang paling penting di dunia. Anakku lebih penting bangane aku. Bapakku lebih penting bangane aku. Misalnya gitu, terserah. Makanya kita didorong untuk punya tanggung jawab, terutama untuk punya anak, agar melewati garis batas itu. Tapi ora ono gunane nek kowe wis duwe anak, tapi yang paling penting nang uripmu masih dirimu sendiri. Itu enggak akan dewasa-dewasa juga. Kedewasaan emosional juga masih rendah, itu gak akan tumbuh-tumbuh itu. Karena ciri dari kedewasaan salah satu cirinya adalah dia bisa membuat dirinya, nek gampangnya gini dari luar, dirinya bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu konsepnya terlalu lebar, tapi ketika ada yang lebih penting dari dirinya, itu yang menjadi bensin dirinya bukan lagi dirinya, cuman menjadi bensin dirinya adalah tanggung jawabnya. Dan itu esensi dari bermanfaat itu sebenarnya. Karena aku tidak hanya hidup untuk diriku, tapi aku hidup ini ada gunanya untuk kehidupan yang lain. Di sini ono sing seneng dolan nang nggon angker ora. Iso ndelok demit. Sok ditekani pocong apa gendruwo? Hah? Eksperimen sedikit. Nek gue ndelok demit apa dipedeni wong apa dan seterusnya, eksperimen sedikit. Kalau kamu sudah punya seseorang atau sesuatu yang lebih penting dari dirimu, bahkan nyawamu pun mau diberikan, sebut nama itu ketika ketemu demit. Mesti minggat. Mbok kucing, jeneng kucingmu jenenge apa ya? Momo misalnya. Momo tersayangku, aku mau mati demi dirimu. Kowe ndelok pocong Momo melayu sih. Mekanismenya memang seperti itu. Aku ora gelem masuk ke mekanik metafisik ya. Kuliahnya rada adoh soalnya. Tapi itu gunanya tidak hanya pada kedewasaan akal dan kedewasaan mental, tapi juga pada kedewasaan spiritual. Orang yang belum bisa seperti itu dia akan susah komunikasi karena dirinya masih terkungkung dalam dirinya.
Ngono sik ya, aja aku wedi kebablasan tenan ya aku. Oke, matur nuwun. Monggo dilanjut.